Mazmur 124. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Pernahkah Anda mengalami satu tekanan atau pergumulan dari siapapun atau apapun, tetapi kemudian saudara mengalami suatu pertolongan Tuhan, lalu Anda bisa berkata, "Duh, puji Tuhan ya, Tuhan yang bela kita." Semoga Anda pernah merasakannya ya. Kalau Anda pernah mengalaminya, wah itu betul-betul membangkitkan rasa syukur yang luar biasa. Bukankah sering terjadi dalam hidup kita, di mana ada masa-masa ketika kita merasa terkubur oleh masalah, tekanan, atau ancaman yang jauh lebih besar daripada kemampuan kita? Saat itulah kita menyadari bahwa ada pertolongan yang tidak berasal dari diri kita sendiri. Mazmur 124 merupakan nyanyian ziarah karya Daud. Mazmur ini kemungkinan dinyanyikan oleh bangsa Israel ketika mereka berjalan menuju Yerusalem untuk beribadah. Menariknya, Mazmur ini bukan berisi permohonan pertolongan, melainkan kesaksian setelah mengalami pertolongan Tuhan. Strukturnya sangat jelas. Ayat 1-2 dibuka dengan pengakuan. Nyanyian Ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Kalimat ini bahkan diulang 2 kali, menunjukkan bahwa seluruh isi Mazmur bertumpu pada satu fakta. Tuhan berada di pihak umatnya. Kemudian berlanjut ke ayat 2b sampai dengan ayat yang ke-7. Dikatakan, Daud menggambarkannya dengan 4 metafora. Musuh yang sangat hidup yang harus dihadapi oleh umat Tuhan. Yang pertama, seperti binatang buas yang menelan mangsa. Kedua, seperti air bah yang menghanyutkan. Ketiga, gigi binatang yang mencabik. Dan keempat, jerat pemburu burung yang menjebak tanpa disadari. Demikian bunyi ayat ke-2b sampai dengan ayat yang ke-7. Ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Lalu ayat 8 menjadi penutup sekaligus kesimpulan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebuah kalimat yang sering kita dengar sebagai bagian dari votum pembuka liturgi dalam kebaktian-kebaktian kita di gereja. Jadi Mazmur ini bergerak dari bahaya, kemudian menuju pertolongan, dan berujung pada pujian. Walaupun kita mungkin tidak sedang dikejar tentara atau binatang buas, gambaran yang dipakai Daud masih sangat relevan. Pertama, mungkin ada orang yang merasa sedang ditelan hidup-hidup oleh masalah ekonomi. Kedua, mungkin ada yang seperti dihanyutkan oleh pekerjaan yang tidak ada habisnya. Ketiga, ada yang setiap hari digigit oleh kata-kata yang melukai hati, fitnah, atau tekanan dari lingkungan. Keempat, ada juga yang tanpa sadar sedang masuk ke dalam jerat dosa, kecanduan, kompromi, atau hubungan yang salah. Musuh memang berubah bentuk, tetapi ancamannya tetap sama, menghancurkan kehidupan yang Tuhan berikan. Mazmur ini mengingatkan bahwa yang membuat kita tetap berdiri sampai hari ini bukan semata-mata kecerdasan, pengalaman, atau kekuatan kita. Ada begitu banyak keadaan yang seharusnya bisa menghancurkan kita, tetapi Tuhan memihak dan menopang kita. Keempat gambaran musuh yang dipakai Daud sebenarnya menunjukkan bahwa ancaman hidup datang dalam berbagai bentuk. Pertama, pemangsa yang menelan hidup-hidup, sebagaimana yang dicatat di ayat yang ketiga. Melambangkan serangan yang terbuka dan brutal. Ada masalah yang datang begitu keras sehingga seolah ingin mengakhiri hidup kita sekaligus. Kedua, air dan sungai yang meluap, ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Menggambarkan keadaan yang menguasai kita sedikit demi sedikit.
Air tidak menggigit, tetapi terus naik sampai akhirnya menenggelamkan. Begitu pula kekhawatiran, tekanan hidup, atau beban yang terus menumpuk. Ketiga, gigi binatang buas, seperti dicatat di ayat yang ke-6, menunjukkan penderitaan yang mencabik sedikit demi sedikit. Tidak semua luka datang sekaligus. Ada luka yang terus menggerogoti hati melalui penghinaan, penolakan, atau perlakuan yang tidak adil. Dan keempat, jerat penangkap burung, ayat yang ke-7. Ini menggambarkan bahaya yang tersembunyi. Seekor burung tidak tertangkap karena tidak bisa terbang, tetapi karena ia tidak melihat jebakan yang dipasang. Demikian pula dosa, pencobaan, kesombongan, atau kompromi seringkali tidak datang secara terang-terangan. Namun yang menarik, fokus utama Mazmur ini bukanlah besarnya ancaman, melainkan besarnya penolong. Daud tidak sedang membesarkan masalah, tetapi sedang membesarkan Tuhan. Karena Tuhan memihak kepada umatnya, pemangsa gagal menelan, banjir gagal menghanyutkan, gigi gagal mencabik, dan jerat akhirnya putus. Karena itu ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Pertama, biasakan mengingat kembali pertolongan Tuhan di masa lalu. Terutama karya pertolongan Allah yang menyelamatkan kita dari dosa dan ancaman kematian kekal lewat pengorbanan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib dan bangkit memberikan kepada kita hidup yang baru. Kesaksian masa lalu menjadi bahan bakar iman untuk menghadapi tantangan hari ini. Kedua, berhentilah mengandalkan diri sendiri. Saat menghadapi masalah yang lebih besar dari kemampuan kita, jangan hanya mencari solusi manusia, tetapi datanglah terlebih dahulu kepada Tuhan dalam doa. Ketiga, waspadalah terhadap jerat yang tampaknya kecil. Banyak orang jatuh bukan karena masalah besar, melainkan karena menganggap remeh dosa-dosa kecil yang akhirnya mengikat mereka. Keempat, jadikan pujian sebagai respon setelah mengalami pertolongan. Jangan hanya datang kepada Tuhan saat membutuhkannya, tetapi juga bersyukurlah ketika Dia sudah menolong. Hari ini, cobalah berhenti sejenak dan renungkan perjalanan hidupmu. Berapa banyak bahaya yang sebenarnya bisa menghancurkanmu? Berapa banyak masalah yang dulu terasa mustahil tetapi sekarang sudah menjadi kesaksian? Bukankah semuanya itu terjadi karena Tuhan memihak kepadamu? Maka marilah kita belajar berkata seperti Daud, "Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita." Janganlah kita membanggakan kekuatan diri sendiri, tetapi muliakanlah Tuhan yang setia menyertai. Sebab selama Tuhan menjadi penolong kita, tidak ada ancaman yang lebih besar daripada kuasanya. Dan seperti penutup Mazmur ini, kiranya kita terus mengaku dengan iman, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke orang-orang yang mungkin membutuhkannya. Tetap berjaga-jaga dan berpegang teguh pada firman Tuhan. Tuhan memberkati Anda.